Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Winda Anindya dengan NIM 6322018 dari kelas 635A03. Ada juga rekan saya yang pertama yaitu Rifka Yoni Evilia, yang kedua ada Salsabila Amelia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi akuntansi, siklus pengeluaran pada PT FIM. Di sini ada latar belakang, jadi salah satu komponen penting dalam sistem informasi akuntansi adalah siklus pengeluaran yang mencakup seluruh proses mulai dari penggandaan barang dan jasa sampai pembayaran kepada pemasok atau konsumen. Nah, siklus pengeluaran kas merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas keuangan sebuah perusahaan. Nah, siklus ini juga mencakup proses pengeluaran kas untuk pembayaran berbagai kebutuhan operasional. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan efisien pada siklus pengeluaran di PT FIM menjadi sangat penting. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi ini memudahkan pencatatan transaksi di PT FIM dan juga pengelolaan laporan keuangannya dan penyajian informasi kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi sistem informasi akuntansi ini sebagai alat yang dipergunakan untuk mengelola data akuntansi secara sistematis. Nah, sistem informasi akuntansi ini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi untuk mengelola dokumen, pencatatan, dan hasil laporan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan manajemen dan pemilik perusahaan serta untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Siklus pengeluaran secara khusus menangani transaksi terkait pembelian barang atau jasa proses pembayarannya. Tahapan dalam siklus ini seperti pembuatan pesanan, pembelian, atau purchase order ya, penerimaan barang, dan pembayaran faktur. Nah, hal ini menjadi bagian penting dari pencatatan akuntansi. Siklus ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan keuangan perusahaan dan memastikan arus kas dikelola secara efisien. Berikutnya ada tinjauan perusahaan PT FIM. Jadi sejarah perusahaan PT FIM ini adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi kemasan, khususnya produksi perlengkapan makan yang berbahan dasar plastik. Jadi setiap produk yang dihasilkan diproses menggunakan standar food grade yang tinggi, serta menerapkan proses produksi modern dan inovatif untuk menjamin keamanan dan kualitas yang terbaik. Nah, visi dan misi PT FIM ini yaitu visinya membuat suatu perubahan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan packaging yang food grade dan modern. Nah, misinya ini untuk memudahkan orang dalam mendapatkan packaging yang bersih dan berkualitas serta aman untuk dipakai. Jadi di sini ada use case diagram. Untuk di posisi manajer itu kita verifikasi kebutuhannya dulu yang dibutuhkan untuk produksinya itu apa saja. Lalu setelah itu kita order barangnya. Lalu dilihat, dicek fakturnya. Setelah itu disetujui jika sudah benar sesuai nominalnya, kuantiti barangnya, nama barangnya apa saja, seperti itu. Lalu kita langsung ke kasir untuk pembayaran fakturnya sesuai barang yang dibutuhkan dan juga nominalnya. Setelah itu kalau sudah kita minta supplier untuk mengirimkan barangnya yang sudah kita order ya barangnya, PO yang sudah kita PO. Setelah itu nanti bagian gudang yang akan menerima barang, seperti itu. Oke, pada activity diagram ini dimulai dari manajer memberikan purchase order, selanjutnya di supplier itu menerima purchase order, serta mengirimkan barang dan memberikan faktur tagihan. Pada bagian kasir, kasir ini menyetujui faktur dan membayar tagihan yang sebelumnya sudah dikasih dari supplier. Yang terakhir, di bagian gudang, di gudang ini menerima barang serta mengecek barang apakah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, dilakukan penyimpanan.
Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan ini dibagi dengan dua, yaitu ada dokumen masukan serta dokumen keluaran. Dokumen masukan itu adalah semua data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung proses dalam suatu sistem berjalan. Dokumen ini digunakan sebagai bahan dasar pengolahan data dan mencakup data manual maupun elektronik. Serta di dokumen keluaran ini bedanya adalah hasil dari proses pengolahan dalam sistem yang dapat berupa laporan, dokumen cetak, atau file digital. Dokumen ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau sebagai bukti administratif. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Berikut dokumen masukan yang kami peroleh dari PT FIM. Yang pertama itu ada material requisition. Fungsinya itu untuk mengajukan permintaan material atau barang yang diperlukan. Sumbernya dari bagian produksi, tujuannya untuk bagian pembelian, medianya sistem digital. Frekuensinya sesuai kebutuhan terkait produksi. Yang kedua itu ada good receiving. Di sini untuk mencatat dan memverifikasi barang yang diterima di gudang, mencocokkannya dengan PO. Sumbernya dari pemasok, tujuannya untuk bagian gudang, medianya menggunakan kertas atau sistem digital, frekuensinya setiap kali ada barang masuk ke gudang. Selanjutnya, pada dokumen ketiga itu ada QC Receiving, fungsinya untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan kualitas barang yang diterima, sumbernya dari bagian quality control, tujuannya untuk bagian gudang menyimpan barang yang lolos inspeksi dan bagian pembelian untuk tindak lanjut atas barang yang tidak sesuai. Medianya menggunakan sistem digital, frekuensinya setiap kali ada barang dan diperiksa. Untuk dokumen keempat, itu ada purchase invoice. Fungsinya itu untuk tagihan resmi dari pemasok kepada pembeli untuk barang atau jasa yang telah dikirimkan. Sumbernya dari pemasok, tujuannya bagian finance, medianya menggunakan kertas atau sistem digital, frekuensinya setiap kali ada transaksi pembelian. Baik, untuk selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluar. Di dokumen keluar ini ada beberapa dokumen yang kami dapat dari PT FIM. Yang pertama itu ada dokumen production result, yang fungsinya untuk mencatat hasil produksi dalam jumlah, jenis, dan waktu tertentu. Sumbernya dari bagian produksi, tujuannya untuk bagian QC production, medianya sistem digital, frekuensinya harian atau sesuai jadwal produksi. Dokumen yang kedua itu ada QC Production, fungsinya untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan kualitas barang yang diproduksi. Sumbernya dari bagian quality control, tujuannya bagian produksi untuk perbaikan barang yang tidak sesuai dan bagian gudang untuk barang yang lolos inspeksi. Medianya menggunakan sistem digital serta frekuensinya harian atau sesuai jadwal pemeriksaan. Yang ketiga ada direct vendor payment, fungsinya mencatat pembayaran langsung kepada pemasok untuk barang atau jasa yang telah diterima. Sumbernya dari bagian finance, tujuannya kepada pemasok, medianya sistem digital seperti ERP atau banking, frekuensinya sesuai jadwal pembayaran atau setelah penerimaan invoice. Dan yang keempat, production release, fungsinya menyatakan barang hasil produksi telah melalui pemeriksaan dan siap untuk didistribusikan atau dijual. Sumbernya bagian quality control, tujuannya kepada bagian gudang, medianya sistem digital, frekuensinya setiap kali batch produksi selesai. Dan yang terakhir ada purchase order, fungsinya sebagai dokumen resmi untuk memesan barang kepada pemasok. Sumbernya bagian pembelian, tujuannya kepada pemasok, medianya kertas atau sistem digital, frekuensinya sesuai kebutuhan pembelian. Selanjutnya ada perangkat keras. Yang pertama, server berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan menjalankan perangkat lunak Keysoft ERP secara terpusat. Yang kedua, jaringan komputer atau Wi-Fi sebagai koneksi jaringan yang menghubungkan server dan komputer agar data dapat diakses secara real-time. Yang ketiga, komputer untuk staf di bagian pembelian, keuangan, penerimaan, dan akuntansi untuk mengakses Keysoft ERP termasuk monitor, keyboard, dan mouse. Dan yang terakhir, printer atau scanner dibutuhkan untuk mencetak faktur, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya.
Permasalahan pokok. 1. Kesalahan dalam pemesanan, kesalahan dalam identifikasi kebutuhan barang, jumlah yang dibeli, atau pemilihan pemasok dapat mengakibatkan pembelian yang tidak sesuai. Yang kedua, penerima barang yang tidak sesuai. Barang yang diterima bisa saja tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, proses pembayaran yang lambat. Proses persetujuan faktur dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada supplier. Pemecahan masalah. Yang pertama, mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang saat penerimaan. Yang ketiga, menggunakan dokumen penerimaan untuk mencocokkan dengan pesanan dan faktur. Dan yang keempat, menggunakan software akuntansi untuk otomatisasi pencatatan dan persetujuan faktur. Kesimpulan, yang pertama, mengelola data keuangan perusahaan melalui proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, manfaat teknologi memungkinkan integrasi data yang lebih mudah, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memfasilitasi akses data yang cepat dan efisien. Yang ketiga, ada beberapa tantangan implementasi, yaitu penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan untuk melatih sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal, serta pengelolaan risiko terkait dengan keamanan data yang semakin kompleks. Sarannya, yang pertama, peningkatan keahlian karyawan melalui pelatihan dan pengembangan untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara maksimal. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi membutuhkan infrastruktur yang andal dan terintegrasi untuk mendukung kelancaran sistem. Yang ketiga, evaluasi rutin sistem dilakukan untuk memastikan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Yang keempat, perlindungan keamanan data ditingkatkan guna mencegah kebocoran informasi yang sensitif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.